Hai guys, selamat pagi dari Paiti. Hari ini kita mau napak tilas Three Kingdoms lagi, tapi ke tempatnya Liu Bei waktu itu meninggal ya. Aku datang jam 8.15, sebenarnya ini bukanya jam 8.30, jadi ini belum jam buka, tapi sudah ada 2 tour bus dan beberapa mobil, jadi ini kelihatannya cukup rame. Oke, aku udah beli tiketnya, satu orang 100 renminbi atau 230.000. Nah, ini ada brosurnya juga dalam bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Jadi sambil jalan nanti aku sambil lihat-lihat, ntar aku jelasin ya. Luar biasa, pagi-pagi udah lumayan rame loh. I would recommend datang early guys. Mari kita masuk, check in. Begitu masuk, kita langsung menuju ke jembatan. Karena memang Paiti Cheng itu di seberang ya. By the way, hari ini aku explore sendiri guys. Kemarin itu kan kita kehujanan ya di Changfei Temple. Jadi Alvin udah haci-haci. Supaya nggak tambah parah, dia hari ini istirahat dulu. Kita explore sendiri. Kita masuk right on time karena di belakang kita beberapa meter aja sudah tour group. Nah, mereka explain pakai Mandarin. Sebenarnya kalau ngerti Mandarin bisa ikut-ikut denger guys. Bisa lumayan dapat tour guide gratis. Cuma kalau kita nggak ngerti malah jadinya distract. Jadi tergantung preference masing-masing ya. Oke. Ini kita menyeberangi Sungai Yangtze. Suhu pagi ini sekitar 13 derajat Celcius. Wow. Begitu nyebrang di pinggir pulau kita langsung disambut sama patung besar Zhuge Liang. Dari mana taunya itu Zhuge Liang? Dari kipasnya dan dari topinya. Genderangnya ternyata ditutup ya kalau pulau ini lagi belum buka. Begitu pagi-pagi buka, baru dibuka-bukain genderangnya. Di sini ada petunjuk ke kiri Chutang Gorge. Ada restroom, ada ferry. Oke, kita yang kanan dulu. Front Mountain Stairway, ada tangga-tangga. Dan White Emperor Temple. Oke, Paiti. Ini apa? Miao bukan? Ya, Paiti Miao. Nah, oke. Kita ke White Emperor Temple dulu ya. Tapi belum dibuka loh tangga-tangganya. Kenapa ya tangga-tangga masih dipagar? Terus di sini juga sudah siap banyak tandu. Oh, rupanya tangganya lumayan nih sampai harus ditandu orang-orang ya. Wah, ini jam berapa bisa naik kita? Ada simbol Taoism itu ya, ada Yin and Yang, ada Pakwa di depan kita. Kalau aku nggak salah ingat, Zhuge Liang itu salah satu yang penganut Taoism. Ini kita belum bisa naik guys, pagarnya belum dibuka. Orang-orang juga masih pada nungguin. Belum bisa naik ke temple, kita lihat-lihat dulu yang ada di sini deh. Ini genderang semuanya udah pada dibuka sarungnya. Terus, ini ada kereta. Dulu waktu fight terakhirnya Zhuge Liang, dia ekspedisi ke utara. Dia sempat udah sakit ya, sakitnya cukup parah. Sampai akhirnya meninggal, jadi dibawa di kereta. Dalam pengejaran Semayi, ini juga keren nih. Dia waktu udah meninggal pun, masih sempat arrange supaya orang-orangnya dia bawa dia di kereta gitu dengan bajunya, dengan kipasnya, sehingga pasukannya Semayi mikir dia masih hidup, jadi nggak berani ngejar. Nah, di sini ada penjelasannya. Ternyata ini namanya Loyalty Square. Aku sempat heran, kok yang nyambut Zhuge Liang bukannya Liu Bei. Tapi ternyata ini memang dibuat untuk mengenang loyalty dan kebaikannya Zhuge Liang ya. Jadi ini, wow, ini dibangun dengan dana 80 juta renminbi. Seluas 7.000 meter persegi, namanya Loyalty Square. Ada patung perunggunya Zhuge Liang setinggi 7,9 meter, potretnya 5 meter. Terus di belakang patung ada
Tablet of Northern Expedition Memorial. Ya, catatan ekspedisi ke utara. Ekspedisi terakhirnya Zhuge Liang ya. Dan disitulah dia meninggal. Tablet ini panjangnya 16 meter, tingginya 4 meter, ketebalannya 2 meter. Yang nulis Zhu Zhishan. Nah, itu tabletnya yang putih. Memorialnya. Wah, udah rame. Ini tour group sudah mulai datang. Cuma tetap belum bisa naik sih. Belum buka. Oke guys, sekarang kita sudah bisa naik. Oh, lumayan tangganya ya. Mari kita olahraga pagi guys. Suhu 13 derajat Celcius guys. Tapi berasanya panas. Aku buka jaketnya. Tour grupnya diarahin masuk ke sana. So kita belok dulu guys. Tuh, lihat kelakuan. Kayak di hutan. Di depan kita ada bambu hall. Tapi dikunci, digembok. Oke lah, masih digembok ini. Yes, kita sampai di Gate of White Emperor Temple. Jadi Gate of White Emperor Temple ini dia landmark building of White Emperor City, dibuat di zamannya Qing Dynasty. Qing Dynasty itu yang paling dekat sama zaman kita ya, dinasti terakhir ya. Jadi arsitekturnya itu ala-ala Ming Dynasty. Mari kita lihat. Ada tour group lagi. Oke, dia lagi explain. Nah, ini Qing Dynasty style ya, gerbangnya. Kita duluan deh sebelum mereka masuk. Ini adalah ilustrasi ketika Liu Bei sedang sakit ya. Udah terakhir masa hidupnya. Jadi Liu Bei memang di sini terakhir. Dia panggil semua petinggi-petinggi dari kerajaan Shuhan untuk datang ke sini. Nah, yang di atas kasurnya itu anaknya, namanya Adou. Ini Zhuge Liang. Ini Liu Bei lagi menitipkan anaknya ke Zhuge Liang. Zhuge Liang disuruh dipanggil paman kerajaannya. Jadi dianggap sebagai kayak bapak angkatnya gitu pada saat Liu Bei sudah nggak ada. Terus sempat dititipin pesan juga ke Zhuge Liang, tolong bantu anaknya. Karena Liu Bei tahu banget anaknya ini talentnya kurang. Jadi harus dibantu sama orang yang setalented Zhuge Liang. Kalau nggak ada Zhuge Liang ya udahlah bubar itu. Kerja keras yang udah dibangun puluhan tahun buyarlah semua. Terus dia titip pesan juga sama Zhuge Liang, kalau seandainya anaknya ini dilihat nggak bisa sama sekali, udah take over aja. Yuk jadi kaisar aja gitu. Tapi enggak, si Zhuge Liang langsung janji enggak, dia enggak akan kayak gitu, dia bakalan bantuin sebisa-bisanya si Adou. Di sini juga ada patung naga sama satu lagi patung burung ya. Nah, di belakangnya yang tadi, ilustrasi tadi, kita masuk ke Shuhan Hall. Oke, ini banyak batu-batu dengan ukiran-ukiran. Wah, sama di dalam ruangan itu juga batu-batu dengan ukiran-ukiran. Coba kita lihat keterangannya dulu deh. East Stele Forest. Nah, ini ukiran-ukiran China ini punya sejarah yang panjang.
isi yang kaya dan macamnya beda-beda juga. Nah, dari sini kita bisa lihat proses evolusi dari huruf-huruf China kan berubah ya, dulu dari zamannya Qin Dynasty terus berubah sampai traditional Chinese, sampai sekarang jadi simplified Chinese. Jadi sebenarnya dari batu-batu itu bisa ketahuan itu dari dinasti yang mana. Oke, kita masuk ke yang ini aja. Ini Liu Bei sama Zhuge Liang. Dan ternyata di sini juga banyak artefak yang dari zaman dulu banget, dari zaman Eastern Han Dynasty. Wah. Hebat ya, masih terjaga ya, nggak hilang-hilang. Apa ini? Pottery figurines. Ini bentuk-bentuk anjing yang dibuat jadi patung zaman dulu ya. Ini babi, itu ayam. We are lucky. Lagi ngejelasin anak-anak kecil yang berlutut di bawah, yang dua anak itu. Satu umur berapa, namanya siapa. Nah, ini yang lagi diantriin foto rame-rame. Ini adalah view seperti di mata uang 10 renminbi, guys. Jadi memang pemandangannya indah di sini, sehingga dijadiin gambar di mata uang. Ini guys. Ini guys, yang kayak di mata uang 10 renminbi. Gak mudah untuk berfoto di situ, so ya udah. Yang penting udah lihat ya pemandangannya, itu tuh yang di mata uang 10 renminbi. Ya, kita lanjut yuk. Kita istirahat dulu ya guys. I need a break. Mari kita cari minum atau cari makan. Jajan dulu sambil baca-baca brosur ini. Brosurnya aku belum sempat baca. Nah, minuman enak nih. Cuma biasanya paling juga 4-5 kuai. Paling mahal juga 6, tapi di sini 10. Ya wajar lah ya, tempat wisata. Aku jajan di situ tuh tadi. Sekarang mau baca dulu brosurnya. Dari sini ke kota Chongqing jaraknya 437 km guys. Kalau naik bus 5 jam. Kalau Koko Alvin nyetir mungkin 7 jam. Nggak tahu, ngeledek aja ya. Ntar kita lihat ya. Dari sini kita mau ke kota Chongqing.
Kita turun ke pinggir sungai, guys. Ini kelihatannya tiketnya include untuk dua island nih, untuk 2 pulau. Siapa tahu kita bisa naik ferry ke pulau satunya. Keren banget ya suasananya. Ternyata nggak usah capek-capek ngantri di atas sana, bisa foto di sini yang kayak uang 10 renminbi. Kita udah sampai bawah, guys. Nah, di sini lebih sepi. Kalau mau foto-foto untuk yang kayak di uang 10 renminbi, di sini lebih gampang, nggak usah ngantri-ngantri. Nah, terus di sini dibuat kayak benteng gitu. Lihat deh bangunannya. Cuma it looks new ya, nggak kayak dari zaman dulu gitu. Di sini mestinya kita bisa melihat Yanyu Rock atau batu Yanyu. Tadinya ada di sini, tapi ternyata karena bertahun-tahun bikin bahaya, the symbol of the danger of Three Gorges muncul di beberapa kali lagu-lagu tua sama puisi-puisi tua. Akhirnya tahun 1959 supaya kapal-kapal nggak bahaya nubruk dia, Yanyu Rock ini dihancurin. Jadi sejarah aja deh. Dulunya ada batu besar ini. Dia panjangnya 10 meter. Panjangnya 40 meter. Terus tingginya 10 meter, lebarnya antara 10 sampai 15 meter. Ya karuan sih kalau kalau ada kapal nggak lihat malam-malam bisa nabrak dan memang jadi bahaya. Sayang ya, akhirnya dipecahin, dihancurin, udah nggak kelihatan lagi, sekarang udah jadi sejarah aja. Tidak ada lagi Yanyu Rock. Wah, ini kapal bawa kontainer dari mana ke mana nih? By the way, ini Sungai Yangtze adalah sungai terpanjang di China, guys. Dan banyak sekali river cruise karena melewati banyak provinsi. Jadi kalau mau jalan-jalan keliling China, nggak mau repot-repot nyetir, nggak mau repot-repot pindah-pindah kereta atau pindah pesawat, bisa juga naik river cruise ya. Kapal pesiar sepanjang Sungai Yangtze. Ayo kita cek, guys, apakah kita bisa naik kapal ini. Kayaknya bisa. Kalau lihat dari gambar di tiket 2 pulau nih. We will check ya. Jadi guys, ternyata tiketnya itu memang sudah mencakup 2 pulau. Nah, di seberang, di pulau sebelah sana juga ada beberapa spot yang bisa kita lihat. Tapi ternyata untuk nyebrang ke pulau itu, kita naik ferry ini harus beli tiket lagi 50 renminbi, sekitar 115.000. Jadi aku udah beli tiket ke pulau sebelah, udah include di sini, tapi transportasinya nggak include. Aduh, jebakan Batman juga nih. Ada apa sih di seberang? Ada benteng tua. Terus ada rhinoceros peeking at the moon. Oh, batu tapi bentuknya kayak badak. Terus ada apa ini, tulisan di dinding. Plank Road, ini jalanan tua. Man Peak. Ada hanging coffin. Hanging coffin itu peti mati yang ngegantung noh. Sama tulisan di dinding lagi. Nah, kalau mau naik kapalnya bayar lagi 50 renminbi. Udahlah ya, nggak usah ya. Udah lihat di sini kayak gini kurang lebih. Oke lah, kalau begitu kita sudahkan sampai di sini jalan-jalan kita di ini. Dulu namanya Fengchie tapi sekarang dibilangnya Paiti. Paiti Cheng. Oke guys, kita recap ya. Jadi recommended nggak ke sini? Kalau aku personally nggak recommend karena
ini jaraknya tuh jauh banget, 400-an kilometer dari Chongqing. Jadi kalau nggak bawa mobil sendiri, agak kerjaan buat kesini, makan waktu. Terus yang bisa dilihat juga nggak banyak. Kalau mau belajar sejarah juga nggak dapat banyak di sini. Cuma ada satu ilustrasi itu doang kan, yang tadi Liu Pei lagi sakit. Terus tiketnya kan mahal, 100 renminbi kan, 100 renminbi. Kalau kita nggak naik ferry lagi, basically kita cuma ngelihat pulau kecil ini aja. Udah itu doang, sama patung Cukeliang yang besar itu. Kalau di Kuan Yu yang di Lingling, aku masih rekomen karena tiketnya nggak berapa mahal, tiketnya 35 renminbi. Terus historinya sebenarnya malah lebih banyak cerita-cerita di sana. Tapi kalau teman-teman kebetulan naik Yangtze River Cruise, kan memang bakalan dimampir-mampirin ini semua tepi-tepi sungai ini. Ya it's okay, udah include kali ya. Jadi nggak apa-apa kalau memang ikut cruise. Tapi kalau emang dibela-belain dari Chongqing ke sini, yang demen Three Kingdoms, kayaknya sih kurang worthy menurut aku. Dari sini, dari Paiti, kita akan langsung lanjut perjalanan 400-an kilometer lebih menuju ke Chongqing. Semoga teman-teman semua enjoy video hari ini dan sampai jumpa di Chongqing. Bye! Yang tadi ke pulau itu, Chutang Gorge, dianterin sama ferry-nya balik ke parkiran mobil, guys. Goodbye, Pai Ticheng. See you next time. Keluar-keluar kita disambut dengan deretan toko-toko. Shopping spree. Banyak jeruk.